Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh orang tua dimanapun Anda berada, kali ini kita coba untuk sharing terkait dengan pendidikan anak, bahwa anak itu adalah amanah yang diberikan oleh Allah kepada seluruh orang tua. Dari amanah itu bagaimana kita dalam mendidik putra-putri kita. Yang jelas, kewajiban orang tua itu memberikan pendidikan. Cuma kendalanya, pendidikan yang bagaimana? Yang bisa mengantarkan sukses dunia akhirat. Yang terjadi adalah ketika kita memberikan pendidikan secara total, maka efek sampingnya adalah kita sebagai seorang ayah maka tidak akan bisa maksimal untuk mencari ekonomi. Bayangkan mulai pagi sampai sore sudah kerja, malam waktunya cuma sedikit, tidak mungkin waktu sedikit untuk mendidik. Apalagi di sini yang mendidik adalah masalah pendidikan umum, ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ya, ada IPS, ya. Kalau untuk sekolah menengah kejuruan sudah ada life skill itu ya, keterampilan dan sebagainya. Jelas para orang tua atau kita sebagai orang tua itu menjadi hambatan. Belum lagi pendidikan yang bersifat agama, bahasa Arab, ya, baca Al-Quran, ya, maknani kitab dan sebagainya. Itu yang jelas orang tua, ya, seorang wali atau orang tua jelas memiliki keterbatasan. Maka kita sebagai orang tua harus memberikan kepercayaan kepada para guru, baik di sekolah formal atau kepada kiai atau ustadz yang ada di pesantren atau di TPQ atau di lembaga-lembaga pendidikan Islam. Maka peran orang tua seperti itu, memberikan support, memberikan kepercayaan pada beliau-beliau. Cuma sekarang dalam memilih pendidikan, maka yang perlu jadikan bahan pertimbangan adalah, pertama, jika orang tua itu fokus dalam pendampingan, fokus dalam mengantarkan putra-putrinya, dan siap waktu luangnya, maka anak silakan disekolahkan di umum, ya. Cuma untuk sore harinya bisa diserahkan kepada ustadz atau ustadz yang ada di sekolah atau diniyah terdekat atau pesantren yang terdekat yang anak bisa pulang. Tapi kadang-kalanya orang tua itu ada yang memang fokus udah sekolah-sekolah saja. Kadang ada cuma sampai SMA, SMK sudah lulus sudah. Tapi ada yang sampai perguruan tinggi sampai S1. Ya, itu. Tapi ada juga orang tua tipe-tipe yang memberikan pendidikan cuma pendidikan agama saja. Pendidikan agama, cuma ngaji saja, tanpa diimbangi sekolah umum. Ini ada tipe-tipe orang tua yang seperti itu. Tetapi ada juga yang orang tua memberikan pendidikan kedua-duanya, yaitu sekolah umumnya juga diperhatikan, bahkan bisa sampai sarjana, bahkan pendidikan agamanya juga diperhatikan melalui pondok pesantren. Dan tipe-tipe yang terakhir inilah yang saya maksudkan, memberikan kedua-duanya. Nah, dengan itu maka solusinya adalah menaruh anak di pondok pesantren yang ada sekolah formal, yang ada sekolah formal.
Nah, untuk para orang tua yang mungkin ketika mendidik anak ada hambatan, salah satu hambatannya adalah mungkin waktu luang tidak ada, sibuk kerja pagi sampai sore dan sebagainya, nggak ada waktu luang untuk antar jemput anak sekolah, atau orang tua yang salah satunya atau kedua-duanya kerja di luar daerah, ya, sehingga anak hanya tinggal bersama nenek atau kakek. Nah, ini adalah hambatan. Maka solusinya kalau menurut kami adalah sekolah full day atau ya sekolah full day atau pesantren. Dan nanti dalam memilih pesantren ini nanti akan kita coba jelaskan di sesi berikutnya. Beragam pesantren seperti itu. Jadi untuk Anda yang sibuk, Anda yang memang kerja di luar daerah, yang tidak bisa memberikan pengawasan ke putra-putrinya, maka pendidikan pesantren itu adalah solusi yang tepat, atau pendidikan full day. Tapi bagi Anda semua yang standby di rumah, banyak waktu luang dan bisa ngawasi anak, maka sekolah umum adalah solusinya. Jadi saya di sini tidak memojokkan salah satu. Saya tidak memojokkan sekolah formal, juga tidak memojokkan pondok pesantren. Tapi bagaimana penyampaian saya ini adalah sebuah jawaban atau sebuah solusi dari beragam orang tua terkait dengan situasi dan kondisi. Karena setiap orang tua itu memberikan pendidikan juga memiliki visi dan misi sendiri, ya. Orientasinya kemana, itu orang tua beragam. Nah, di pesantren orang tua tinggal jenguk 1 minggu sekali, atau mungkin kalau memang kerja di luar daerah tinggal dipasrahkan ke kiainya, nanti ditinggal kirim uang untuk kebutuhannya dan sebagainya. Itu adalah solusi. Untuk Bapak Ibu yang kami hormati, kenapa memilih sekolah dan juga memilih pesantren itu harus benar-benar diperhatikan untuk anak. Karena anak usia memasuki MTS atau SMP itu adalah masa-masa pubertas, masa-masa pencarian jati diri. Maka ketika kita salah memberikan atau salah memilihkan sekolah, atau salah memilihkan pesantren, atau mungkin salah memberikan tempat lingkungan yang kurang kondusif, maka itu juga berakibat fatal. Maka peran orang tua itu sangat penting. Jadi saya ulang kembali untuk Bapak Ibu dimanapun Anda berada, berilah terbaik pendidikan putra-putrinya. Silakan bisa memilih jalur formal, sekolah formal saja, atau memilih di pondok pesantren ya, di situ ada sekolah formalnya. Yang penting akhlak anak benar-benar diperhatikan. Itu saja yang saya sampaikan. Semoga dengan pemaparan ini paling tidak Anda semua bisa tercerahkan, bisa punya gambaran lebih luas. Karena pendidikan itu adalah hak orang tua dan orang tua berhak memilih. Seperti itu, dan semoga
ini menjadikan manfaat. Dan sekali lagi juga saya sampaikan bahwa channel kami ini terkait dengan pemaparan apapun adalah bentuk motivasi, sharing, tidak ada niatan untuk menggurui. Semoga dengan sharing wawasan kita akan bertambah luas. Semoga putra-putri Anda semua menjadi putra-putri yang soleh dan solehah, berakhlakul karimah, sukses dunia akhirat, amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.